Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Kirana dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 1202201114. Saya berasal dari kelas RD. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan dosen pemberi tugas yaitu Bapak Asirin STMT terkait pengembangan wilayah berdasarkan praktigma Keynesian. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu KEK Mandalika. Selanjutnya, Keynesian. Teori Keynesian itu pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi atau pendapatan ekonomi dalam suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah ataupun dari luar wilayah. Selanjutnya, ideologi politik teori-teori Keynesian. Yang pertama, intervensi pemerintah. Yang kedua, demokrasi sosial. Yang ketiga, kohesi dan solidaritas nasional. Intervensi pemerintah sendiri yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat. Kemudian demokrasi sosial yaitu gagasan bahwa negara itu perlu memberikan keamanan dan kesetaraan bagi rakyat yang secara aktif menata ulang masyarakat bagi pengembangan wilayah. Selanjutnya, kohesi dan solidaritas nasional itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan wilayah. Berikut merupakan teori-teori dari teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor. Perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual dari luar wilayah. Yang kedua ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori tersebut menjelaskan tentang dinamika organisasi terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah yang menerapkan konsep pertumbuhan kapitalis. Yang ketiga ada teori sirkuler dan kausal kumulatif mineral. Teori tersebut yaitu suatu teori di mana proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif yang terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan yang tidak seimbang. Yang terakhir yaitu terdapat teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif khususnya hubungan potensial antara industri, penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan dan induksi melalui hubungan antar. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama adanya deregulasi atau liberalisasi pasar atau pasar bebas. Selanjutnya ada kelemahan struktural. Yang ketiga ada investasi yang rendah. Yang keempat ada perpindahan atau pengurasan modal yang terus-menerus. Yang terakhir ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK, yaitu The Mandalika. Dari gambaran umum, kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kawasan tersebut itu terletak di bagian selatan Pulau Lombok dengan luas area sebesar 1 hektar, 1035 hektar menghadap Samudra Hindia. Kawasan ekonomi khusus Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Tahun 52 nomor 52 tahun 2014 untuk menjadi KEK pariwisata. KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. KEK Mandalika itu menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan di bawah laut yang memukau. Selain itu, KEK Mandalika memiliki budaya yang unik yaitu adanya upacara Bau Nyale. Perayaan ini itu merupakan budaya yang unik dan menarik wisatawan baik lokal maupun internasional. Pada gambar tersebut merupakan lokasi dari Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di bagian terbawah itu bagian pada titik berwarna merah yaitu adanya KEK Mandalika. Selanjutnya yaitu master plan dari KEK Mandalika yaitu memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. KEK Mandalika itu terbagi atas 13 zona peruntukan berdasarkan master plan yang ada. Yang pertama yaitu Kuta Transportation Hub
Kedua ada The Gateway. Ketiga ada Cowlet Gateway. Keempat ada The Culture Village. Kelima ada Family Zone. Keenam ada The Hilltop. Ketujuh ada Golf Zone. Ke-8 ada The Heart. Ke-9 ada Eco Zone. Ke-10 terdapat Agro Zone. Ke-11 ada The Luxury Enclave. Ke-12 ada Conservative Quarter. Ke-13 ada Seaside Town. Selanjutnya, infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan KEK Mandalika. Yang pertama yaitu pembangunan instalasi pengolahan air bersih dengan teknologi seawater reverse osmosis. Yang kedua, telah terbangun jalan dalam kawasan sepanjang 4 km. Yang ketiga, adanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas seperti gedung perkantoran, jalan, dan kawasan lainnya. Berikut merupakan gambaran-gambaran dari infrastruktur yang terdapat di KYK Mandalika. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.